Yo, welcome back to my channel in Hakan. Oke. Gua Reza. Gue Ija. Jadi di sini kita kedatangan tamu nih. Tentunya ini anak yang super istimewa ya. Penuh kesederhanaan. Nah, penuh kesederhanaan dan dia jatuhnya pintar memilih seorang teman dan circle, oke? Nah, Jadi sebelum kita masuk nih, gue ingin lu kenalan dulu nih sama anak-anak YouTube kita nih. kenalin dong. Oke siap, kenalin nama gue Raffi Sultan Rabani. Gue biasa dipanggil Pogba ya. Anjing, kenapa? Pogba. Kenapa mesti Pogba, bro? Gak tahu sih sebenarnya. Dulu kan waktu SMA kemarin sih SMA, gue ikut ekskul futsal nih. Oke, Ekskul oke, futsal. Terus pas pelatih gue lihat gue, langsung dia tuh nyebutnya kayak mirip Pogba nih, Pogba. Aduh padahal kan Anjing, jatuhnya body shaming gak, bro? Body shaming parah. Body shaming parah, anjing. orang mirip dari mana Pogba gitu kan. Paling dari tingginya doang. Iya, Postur. bisa. Postur Tapi tubuh itu doang. lebih ke body shaming sih menurut Sama gua. paling kulit lah ya. Anjing. Oke. Jadi perkenalannya mungkin itu ya guys. Jadi dia tuh namanya Raffi Sultan dan sering dipanggil Pogba. Jadi kalau yang ketemu dia tinggal sebut aja namanya Pogba. Anjing. Oke, kita masuk ke tema kali ini kali ya. Yuk. Gue di sini sama Ija punya tema ya, yaitu gimana sih pendapat lo tentang masa muda di zaman milenial ini? Masa muda zaman milenial. Ya. Di hari ini. Paling sepemikiran gua kalau masa muda zaman sekarang tuh paling terkenal dengan yang namanya nongkrong gini ya kan, ngopi gini di kafe. Kita Oke. liatin dulu. Nongkrong. Udah capek ngeditnya. Lanjut. Nongkrong gini kan di kafe ya. Ya. Tapi pertanyaan bagi gua paling kita tuh nongkrong tuh dengan hal yang bagaimana gitu, maksudnya kayak kita nongkrong tuh cuma sebatas nongkrong atau kita tuh Ngopi, harus udut, apa-apa lagi ya. Jadi menurut gua sih emang bener ya, nongkrong tuh sebenarnya bukan bisa dikatakan sebuah nongkrong biasa aja, bener gak? Benar. Dalam nongkrong juga kita sebagai anak Indonesia gitu kan, kita harusnya bawa bahasan-bahasan positif seputar tatanan negara. Kalau enggak apapun yang bisa jadi ilmu lah ya, sebuah jadi ilmu kita. Jadi kita nongkrong tuh lebih ke ngebawa hal positif daripada itu cuma benar, nongkrong, benar. ngopi, ngerokok doang dan Ngabisin ngebahas uang. nggak jelas, ngabisin uang tentunya kan. Gak ada isinya ya. Nah, benar, nggak ada benar. isinya. Bener banget. Jadi kalau menurut gua masih emang nongkrong tuh emang enak, feel-nya good. Tapi kalau nongkrong dibarengin kayak ngebahas-bahas hal positif dan menambah wawasan ilmu juga, Nah, emang Itu lebih jos. Lebih jos banget kan ya? sama pulang-pulang kan bisa ada apa? Kita tuh punya Pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru juga kan, Pemikiran. pulang-pulang, jadi ada pemikiran yang baru. Nah, kalau lu cara milih temen yang bener gimana sih? Nah, kan kadang-kadang di tongkrongan tuh ada tongkrongan sehat atau Nah, enggak yang Jadi ngebawanya ini ke tentang circle kita. Ya, lebih ke circle. Jadi kan circle tuh ada yang bawa ke arah negatif, ada yang bawa ke arah positif kan. Nah, cara lu bisa masukin ke circle lu tuh gimana gitu? Kalau enggak, model-modelan temen lu tuh kayak gimana gitu? Bagi gua gini ya, kita tuh bebas mau masuk circle manapun gitu kan ya. Mau itu circle yang emang terkadang ngajak kita ke dalam sesuatu yang buruk lah kesebutnya, Ya. sebutnya buruk. Tapi bagaimana cara kita untuk tetap stay, kita tetap ngejalanin hidup yang benar gitu kan. Ya. Tentunya setiap orang pasti punya jalan survive-nya masing-masing. Iya, ya. nggak semua sama benar, pasti. Nggak semua sama. Benar. Gue juga nggak bakal nekanin untuk ngelakuin hal ini hal itu. Asalkan ada kemauan kita nih untuk mencari tahu, atau kita punya prinsip lah untuk tetap bisa menolak ketika kawan-kawan kita tuh ngajak suatu hal yang sebutnya buruk lah ya. Anjing, dengeran tuh Mang Quotes Pogba itu Mang Quotes Pogba. Pogba. Jadi gue ada pertanyaan nih buat lo. Kalau disuruh milih ya lo mending berteman sama yang buruk akhlaknya tapi tetap dijalanin, atau lo
berteman sama yang buruk tapi lo rubah. Nah, kalau gitu gimana? Kalau gitu gimana? Jadi sebenarnya gini dulu ya. Ketika kita punya circle yang emang sebutnya agak buruk lah ya. Ya. Sebenarnya kita juga harus punya circle yang emang selalu mengingatkan kita, minimal satu lah ya. Satu circle kita tuh selalu mengingatkan kita untuk selalu stay di jalan yang bener lah ya. Ada yang sadar keadaan lah ya. Tapi kalau gua harus milih, Gimana? paling gua bakal milih ketika gua di circle yang buruk, tapi gua bisa membawa vibes yang positif. Ya benar. Jadi kita bisa merubah lah ya, benar kata-katanya itu. Jadi intinya kita tuh bisa ngerubah orang-orang dan tentu orang-orang itu bisa ngerubah kita juga ya. Jadi kita bercermin sama diri kita untuk lebih positif lah ya jatuhnya. Positive vibes. Positive vibe. Terus gue mau nanya nih, sebelum lu bisa ngomong kayak gini, lu pernah ngelakuin hal yang nakal gak nih bro? Sampai lu sekarang jadi ada di titik sini gitu. Gue penasaran nih, kayak masa muda lo yang benar muda-muda tuh emang pernah ngalamin masa nakal belum? Gimana? Jelas pernah. Jadi gini ya, gimana sih caranya gue bisa berubah lah tapi gimana ya, berubah tapi tetap kita dalam circle apapun kita bisa masuk gitu ya, bisa kan? ngontrol ya. Nah, bisa ngontrol diri. Yang gue temuin itu, hal pertama yang gue temuin adalah cara kita. Yang terpenting itu kan kita harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Ya betul. Ya nggak? Sebelum ke orang lain kita harus kenal diri kita sendiri dulu ya. Pasti. Soalnya emang diri kita sendiri tuh mudah dinilai oleh orang lain, tapi yang paling bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Quotes Reza. Belum masuk. Lanjut. Jadi gini nih. Oke, jadi kita back ya. Sorry tadi kita break karena dulu ada azan maghrib. Jadi kita lanjut nih sama Mamang Pogba. Oke. Mamang Pogba is the best. Jadi gimana nih yang tadi kita lanjutin? Jadi tadi tuh gue nanya kan sama lu, sebelum lu kayak gini, lu pernah ada circle, masuk ke dalam circle yang emang bad gitu, circle bad gitu, anak-anak nakal atau gimana gitu? Toxic lah ya. Jelas. Gue pernah masuk dan emang terbawa gitu ya, sebetulnya terbawa ke hal-hal yang buruk. Berarti Mang Pogba emang sempat nakal ya guys. Sempat nakal, makanya bisa. Aduh, jadi malu. Sampai titik ini. Oke. Jadi kira-kira lu bisa sampai ke titik sekarang nih, gimana nih perjalanan yang lu laluin? Nah. Oke. Jadi gini ya, sebelumnya cara gua bisa sampai ke titik sekarang itu, yang pertama kita jelas harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Balik lagi yang tadi ya guys. Diri sendiri kita terlebih dahulu sebelum kita mengenali orang-orang lain sekitar kita. Iya. Kayak gini lah, kita tuh apa sih sebenarnya? Manusia kan? Iya, betul, kan? manusia. Ya nggak? Setuju. Manusia kalau dalam KBBI itu berakal dan berbudi. Oke. Nah, dalam berakal itu ada 3. Yang pertama pikiran, yang kedua hati, dan yang terakhir hawa nafsu. Nah, itu pikiran, hati, dan hawa nafsu itu harus dipakai secara berurutan. Kenapa? Karena gini, contohnya kita mau beli baju nih. Itu kan pikiran kita yang main nih. Pengen beli baju. Gue pengen beli baju nih. Nah, itu iya. masuknya ke pikiran ya. Pergilah kita ke toko. Oke. Ketika di toko kita memilih mana nih yang cocok, mana yang cocok buat dompet, yang cocok buat kita. Kita mah apa tuh? Baju juga sesuatu buat tiga. Itu tuh peran hati kita yang memfilter. Hati itu buat memfilter. Hati buat ngefilter guys. Oke. Yang terakhir kan ketika kita udah beres milih nih, kita langsung mengeksekusinya. Aduh, beli langsung. Nah, itu yang terakhir, peran hawa nafsu. Oke. Nah, jadi bagi gua banyak kesalahan anak muda zaman sekarang tuh 3 itu tuh nggak dipakai secara berurutan. Oke. Kayak semisalnya dalam hal mabok lah ya. Contoh guys. Mabok heula tuh, mabok heula.
kita ada pikiran nih, aduh pengen mabok nih, anjing. Tapi kita nggak pakai hati buat memfilter mabok tuh bagus gaya, mabok tuh gimana buat badan kita. Efek sampingnya ya. Nah, mereka tuh nggak pakai hati dan langsung dieksekusi pakai hawa nafsu, gaskeun mabok. Iya, jadi gaskeun gitu. Nah, itu kebanyakan kesalahan anak muda zaman sekarang tuh. Jadi guys, mungkin kesalahan yang tadi itu harus kita introspeksi ya, karena emang yang gitu datangnya dari karena hawa nafsu kita sendiri yang pengen kebelet, pengen banget gitu kan. Jadi Bang Pogba nih, gue denger lu masuk circle Vespa ya? Oh iya. Bener kan? Iya. Vespa cuy. Anjay, ini Hidup juga Vespa ini. Peace. Jadi gue denger nih asal usulnya, emang anak Vespa tuh solidnya emang solidaritas antar komunitasnya emang tinggi. Kasih tahu bang. Kasih tahu. Jelas. Soalnya gue pernah touring gitu ya kan. Ya. Pasti anak Vespa ngalamin touring lah. Mainnya touring doang. Dan dari kesolidaritasan itu tinggi banget emang bener. Kenapa? Karena gue pernah mogok nih lagi di Jogja. Oh, jauh tuh ya. Di Jogja. Posisinya jauh, bukan ke Jogja. kota Dan kita sendiri. Mogoknya pun bukan mogok biasa nih. Mogoknya tuh parah banget sampai harus buka-buka ban sampai daleman-daleman lah. Trouble Ya. parah lah ya. Nah, dalam komunitas gua tuh kan nggak ada yang emang bener-bener ngerti sampai dalam gitu kan. Tiba-tiba ada temen dari komunitas sama sih dari Tasik, kita kontekan dan dibantuin di situ. Oke. Terus dan apa sih solidaritasnya, mereka nggak minta imbalan apa-apa bro. Oh, jadi emang Saking solidaritasnya itu tingkat mantap kesolidan banget. anak-anak otomotif klasik tuh emang bener gak bohong ya. Jadi emang kebuktian parah gitu. Karena gini, kalau gua nggak ada yang benerin kan gua nggak akan di sini kayak kan. udah Bingung tinggal di juga kan. Jogja. Udah buka angkringan guys. Udah tinggal di Jogja. Jadi nih Bang Pog, gue penasaran sama lu. Menurut lu temen yang emang bener-bener bagus jadiin temen sama emang kesolidannya hebat tuh yang kayak gimana sih? Teman yang berkualitas lah ya. Karena emang posisinya temen tuh sebagai motivasi kita sendiri dan acuan buat kita untuk lebih ke positive vibes gitu kan. Bagi gua jelas yang tadi itu, kita kan harus punya minimal satu circle yang selalu saling mengingatkan kita. Nah, bagi gua itu emang temen yang cocok, yang pas lah buat kita selalu temani. Bukan sekedar main-main doang. Nggak sekedar main-main doang, tapi dalam permainan itu kita punya pembahasan yang efek sampingnya tuh positif banget kan ya. Supaya kita tetap stay on the track dalam hal yang baik lah ya. Jadi mungkin case kita cukup sampai di sini aja ya. Oke. Sama Bang Pogba. Sebelum itu lu punya quotes gak nih buat anak-anak muda sekarang biar mereka lebih kemotivasi, gak cuma nongkrong ngopi ngudut cuma ngabisin duit doang gitu kan. Oke deh. Jadi quotes dari gua cuma Don't spend your money on something that doesn't exist. Gimana tuh maksudnya? Iya, gimana tuh maksudnya? kita tuh kalau nongkrong bukannya kan kita ngabisin duit mulu ya kalau cuma nongkrong gitu. Benar, kerasa sama gua waktu itu. Minimal punya sadar diri lah, jangan ngabisin duit cuman buat hal yang gitu, kan bisa dipakai buat yang lain atau bukan uang aja, waktu kalian juga bisa dipakai buat yang baik-baik. Dengerin Mamang Ijo. Kalau dari gua sih gini, Gimana? kalau gua anaknya bisnis parah ya, bisnis amat gitu ya. Sorry parah. nih buat anak bisnis, cuman Nih. emang gua orangnya kayak gini. Kita lagi di Praktis Coffee ya. Datang Tasikmalaya. Jangan lupa datang ya. Kalau menurut gua gini, buat anak muda zaman sekarang, kalau emang bener lo pengen mulai bisnis lo, jangan pernah takut buat gagal. Karena gagal tuh sebenarnya kunci awal dari sebuah besarnya kesuksesan. Nah, Jadi intinya buat anak-anak yang mau mulai bisnis, jalanin aja dulu. Mau berapapun kali lu gagal, lu jangan menyerah. Karena nanti juga ada waktunya lah. Yes. Ibaratnya rezeki itu datang ke setiap orang dan sama adilnya, bener gak bro? benar. Gue jadi keinget satu quotes nih. Gue Apa pernah tuh? baca satu quotes. Gimana nih? Gimana tuh? Gini kata-katanya.
patahmu akan pulih, Patahmu Anjay. akan pulih. Anjay. sedihmu akan terganti, Sedihmu akan terganti. dan yang terakhir bahwa perjuanganmu pun akan terbayar, bro. Nah. Jadi maksudnya gimana, hidup itu pilihan, bro. Nah. Ketika kita memilih sesuatu hal yang baik, tentu kita mendapat konsekuensinya juga yang bakal Baik juga. baik pula. Siap. Ketika kita melakukan suatu hal yang buruk, tentu ada konsekuensinya juga Nah. yang buruk juga pastinya. Tuh guys, jadi dengar itu quotes dari Mamang Pogba ya. Oke. Itu hal simpel tapi bermakna. Nah, jadi buat anak muda, cobalah rubah diri kalian sedikit demi sedikit. Karena dikit-dikit juga nanti kerasanya bakal gede. Soalnya masa sekarang tuh adalah cerminanmu di masa nanti. Anjay. Bener gak bro? Gak ada yang tahu kan proses masing-masing orang. Nah, jadi mungkin gitu aja ya case dari kita. Makasih buat Mamang Boga. Thank you banget ya. Thank you Bang banget ya. Ija. Bermanfaat sekali deh. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Like, comment, and share. And last, Hakan Cash. Jangan lupa follow IG kita di sini ya. Jangan lupa juga ya, lu pinjang. Lu pinjang. Thank you guys. Bye.